Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ernengsi dengan NIM 2019-012-050. Akan menjelaskan tentang mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Mesin bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Fungsi utama dari mesin bubut yaitu memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi pemesinan. Karakteristik mesin bubut adalah membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, membuat tirus, dan membuat diameter dalam. Salam dan bahagia, saya Dionysius Siti, NIM 2017-012-051. Di sini saya akan menjelaskan bagian utama mesin bubut. Yang pertama, kepala tetap. Inilah bagian kepala tetap, di mana yang berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindel utama. Di kepala tetap terdapat tuas yang berfungsi untuk mengatur kecepatan spindel, mengatur arah pemakanan, dan mengatur arah putaran spindel. Sedangkan tombol emergensi yang berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat. Kepala tetap pada umumnya selalu terletak di sebelah kiri mesin. Yang kedua, aratan. Inilah bagian mesin melakukan penyayatan pada benda kerja yang akan dibubut. Aratan dibagi menjadi 3. Aratan alas yang berfungsi untuk menggerakkan ke kiri atau ke kanan. Aratan lintas yang berfungsi untuk menggerak menjauhi dan mendekati operator. Sedangkan aratan atas yang berfungsi untuk mengatur aratan yang akan dipasang pahat. Yang ketiga, kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang. Kepala lepas dapat digeser dan dikunci oleh operator secara sepanjang mesin. Kepala lepas juga sebagai dudukan senter putar maupun senter tetap dan senter bor. Berbeda dengan kepala tetap yang diam di tempat, kepala lepas ini dapat digeser maju mundur sepanjang alat atau part mesin. Yang keempat, poros transportir. Inilah bagian-bagian poros transportir. Poros transportir terletak di samping bawah bat atau landasan mesin. Poros transportir fungsinya untuk membawa aratan pada waktu pembubutan secara otomatis. Sedangkan di bawahnya terdapat poros pembawa yang fungsinya untuk membawa atau mendukung jalannya proses pemakaman secara otomatis. Yang kelima, meja. Inilah bagian meja yang berfungsi sebagai penampung cairan pendingin dan sebagai wadah tatal bubutan dan mencegah. Salam dan bahagia. Saya Hafid Listiawan dengan NIM 2019-012-049. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penyetingan benda kerja pada mesin bubut. Yang pertama, siapkan satu buah kunci cekam, kemudian siapkan satu buah benda kerja yang berbentuk silindris. Ukur panjang benda kerja untuk menentukan seberapa ideal pada saat pencekaman. Untuk benda kerja yang tidak terlalu panjang, idealnya sepertiga dari panjang keseluruhan benda kerja. Selanjutnya, masukkan benda kerja pada cekam dan kencangkan menggunakan kunci cekam. Setelah itu, cek kembali apakah benda kerja sudah senter dan kuat atau belum. Contoh di sini menggunakan cekam rahang 3, yang dimana setiap rahangnya sudah otomatis akan bergerak bersama, maka biasanya tidak perlu menggunakan dial indikator untuk pengecekan. Jika sudah, lalu nyalakan mesin. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, salam. Nama saya Iksan Sakti Wijaya, NIM
2019-012-051. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara dial benda kerja dalam mesin bubut. Ya, yang pertama yaitu pasang benda kerja pada kepala mesin bubut. Kemudian pasang dial meter pada salah satu dudukan yang kuat pada mesin bubut tersebut. Yang ketiga yaitu tempelkan jarum dial meter pada sisi permukaan benda kerja. Kemudian yang nomor 4 yaitu posisikan nilai jarum dial meter pada angka 0 atau 0. Selanjutnya yaitu geser benda kerja sampai semua permukaan benda kerja terukur oleh dial meter. Selanjutnya, jika dirasa sudah rata pada permukaan benda kerja, maka benda kerja siap untuk dibubut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyetingan pahat. Yang pertama yaitu letakkan pahat pada posisi siap dijepit pada tool post dan jangan terlalu panjang. Yang kedua yaitu putar 3 baut tool post yang akan mengikat pahat secara bergantian hingga menyentuh atau mendekati pahat. Yang ketiga yaitu atur tinggi pahat sehingga mendekati titik center untuk memudahkan penyetelan. Contohnya menggunakan ganjal pada pahat tersebut. Pastikan ujung pahat menyentuh pada ujung tool post. Jika dirasa sudah pas, selanjutnya pastikan ketiga baut tersebut memiliki tekanan yang sama dalam penjepitan pahat bubut.